Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran tentang keyakinan atau iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan indikator yaitu menjadi pencinta Al-Quran. Yang pertama, meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul pilihannya. Yang kedua, mengimani kitab-kitab Allah dengan secara terperinci, yakni kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang ketiga, meyakini kebenaran Al-Quran dan kitab-kitab yang terdahulu. Yang keempat, mencintai Al-Quran dengan sering membacanya, memahaminya, mempelajarinya, dan mengamalkan segala perintah kebaikan yang ada di dalam Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pengertian iman. Iman secara bahasa berarti pengakuan atau al-iqrar yang melahirkan sikap menerima atau al-qabul dan tunduk al-iz'an. Sedangkan secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Seseorang dikatakan beriman apabila hatinya menerima dan meyakini kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikrarkannya dengan membaca 2 kalimat syahadat dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, iman kepada kitab Allah ialah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Kitab-kitab itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Semua kandungannya merupakan kebenaran yang wajib diikuti dan dilaksanakan, yang disebut dengan takwa, imtisarul awamirillah, wajibinabun nawahi. Nama-nama kitab Allah. Yang pertama itu ada kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-44 bahwa kitab Taurat merupakan petunjuk bagi Nabi Musa alaihissalam dan nabi-nabi dari Bani Israel sesudahnya. Yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam merupakan salah satu nabi dari Bani Israel. Sebagai nabi dari Bani Israel, Nabi Daud menggunakan kitab Taurat untuk memutus berbagai perkara orang-orang Yahudi. Yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam seperti halnya Nabi Musa dan Nabi Daud. Nabi Isa juga merupakan nabi dan nabi dari Bani Israel, yaitu kalangan Yahudi. Menurut surat Al-Maidah ayat 46, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir masa berlakunya. Yang keempat, Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wa khatamun nabiyyin. Ada juga dari kitab yang keempat tadi itu ada suhuf. Suhuf itu Allah berikan kepada dua nabi, yakni Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Suhuf adalah lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa dan Ibrahim alaihissalam. Lembaran-lembaran ini sudah hilang dan tidak diketahui isinya. Namun, sebagai isi suhuf-suhuf itu ada yang diberitakan di dalam Al-Quran juga dan hadis juga ada. Misalnya, ajaran suhuf Nabi Musa alaihissalam dan Ibrahim alaihissalam yang terdapat di dalam surat An-Najm ayat 36 sampai 41. Menjadi generasi pencinta Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ke 4. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun.
Yang artinya, kitab Al-Quran, Dzalikal kitab, ini tidak ada keraguan padanya. La raiba fih. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin adanya akhirat. Selanjutnya, apa itu hubungannya kitab-kitab atau Al-Quran dengan umat yang beriman kepada kitab-kitab terdahulu? Maksudnya, hubungan Al-Quran ini dengan umat yang beriman pada kitab-kitab terdahulu ya. Hubungan yang harmonis di antara orang-orang yang beriman kepada kitab Allah dapat diwujudkan dalam perilaku yang saling menghargai perbedaan, saling menghormati antar sesama, serta saling bekerja sama dan berkolaborasi dalam membangun masyarakat. Sehingga terbentuklah seorang pelajar, yakni aku, pelajar Pancasila. Yang pertama ialah meyakini kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul terdahulu. Yang kedua, mengamalkan keyakinan terhadap Al-Quran dan dalam bentuk akhlak mulia. Yang ketiga, menolak terlibat dalam penyebaran ujaran kebencian terhadap umat yang beragama lain. Yang keempat, menghormati dan menghargai perbedaan di antara umat beragama. Yang kelima, siap bekerja sama dan berkolaborasi dengan semua umat beragama dalam membangun masyarakat dan bangsa. Yang keenam, mengkampanyekan keharmonian antar umat beragama secara kreatif. Sehingga lahirlah seorang pelajar yang memiliki dasar Pancasila yang mereka nanti itu menjadi generasi yang bisa menjaga toleransi antara umat beragama di negeri tercinta kita semua, yakni di negara Republik Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.